Podcast ini berisikan konten dewasa untuk 21 tahun ke atas. Berisikan konten kata-kata jorok, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Jadi jangan bawel, jangan rewel, jangan ngeyel, dan jangan... Udah jangan. Selamat sore. Good afternoon. Good afternoon. Kemarin Yeah. ada Mama Muda. Sekarang Ada Papa Gula. Papa Gula dan Muda. gulanya gulaku kan. Gula aren. Oh, gula aren. Manis Jawa gitu. Digorengnya dadakan. Bulet dong. Itu tahu. Oh, itu tahu. Tahu. Nggak, soalnya papa kali ini bulat juga. Iya, gue bulat banget. Papanya yang bulat. Tapi itu intinya. Tapi yang pasti gue tuh ngerasa selalu bulat. Tapi dengan dekat T-Bob tuh gue nggak kayak slim banget. Oh iya. Udah. Ya udah ya. Coba Kenalin dong. Siapa nih? Gue Krisna. Ya. Gue akan merevisi kalau tadi sempat gue di brief gitu ya, jangan bilang bini karena bini punya konotasi yang beda. Gitu. Oh. Jadi gue akan bilang pasangan di sini. Jadi sehingga siapapun yang di luar sana merasa pasangan gue ya dialah orangnya gitu. Oke. Karena Gitu. pasangan itu belum tentu menikah. Oke. Betul. Punya anak pun juga belum tentu menikah. Iya. Karena banyak orang yang punya anak di luar nikah kan gitu. Enggak, di luar gedung nikahan mungkin Oh ya. iya, maksudnya ke situ. Ternyata emang berat podcast ini. Bener. Bahasanya gue bingung, bener. Bahasa iya. Jadi Krisna itu umur berapa umur? Gue jalan 24. Oh, sekarang jalan tahun ini. 24. Gak jauh beda. Gak jauh beda. 21. Berarti gue manggilnya Mas ya. Mas Krisna. Bukan 21. 21. Boleh. Lu panggil gue apa, Bob, berarti? Om dong. Oh, berarti lu sekian. Lu 14 ya? Gue 16. Iya. 2 tahun lagi legal. Iya, sekarang belum boleh ya. Belum. KTP gue masih minjem. Masih Lolita. Apa tuh Lolita? Hah? Lolo lihat-lihat. Anyway, Kris, Ya. kesibukan lu apa hari-hari ini? Gue kerja di salah satu startup di Jakarta, bergerak di bidang properti. Gitu Oke. kan. Properti nggak ya? Properti. Kontraktor dong. Enggak. Tapi ada propertinya. Traktor. Oke. Ada propertinya gitu. So far sih lagi santai karena gue kebetulan megang divisi event gitu. Dan Wah. PSBB pula gitu kan. Oke. Aduh. Gitu. Kerja di startup divisi event. Waduh. Manis-manis manja tuh biasanya tuh. Sering lembur. Sering lembur pastinya. Jangan salah, bukan lembur aja, nyayur. Nyayur. Apa tuh nyayur? Gue gak pinter akronim. Nyaur-nyaurin burung. Sering, Nyayur. enggak, tapi event ini sering ngaji, bro. Oh iya, pasti. Ngangetin biji. Nah. Kan kalau lagi Ramadan tuh kan bikin biji salad maksudnya. Iya, event buka puasa. Gue bener-bener speechless, gue gak tahu. Biji ya. Gue langsung geli. Iya dong, kalau biji lo nggak geli, kita yang geli jadinya. Oh gitu ya? Iya dong, berarti kan demen biji. Lu geli-gelian sama Krisna. Gue yang geli liat lu. Ya lo sering lihat biji gue juga. Iya. Bob itu apa Bob itu? Kelereng. Kecil dong, Bang. Siang amat. Tapi lamanya Bung. Oh, 3 menit. Oke. 3 menit. Katanya Reno udah nyobain. 3,5 menit nih. Setengahnya nyari. 3 menit doang dong berarti tetep ya. Nah, di kantor event biasanya kalau startup tuh ya, Oke, itu identik oke. dengan ceweknya cakep-cakep. Bener nggak sih? Iya dong. Karena memang harus ya. Karena memang harus kan kita activation. Oh. Oke. Sesuatu yang harus dilihat di luar sana kan harus yang cakep, cuy. Harus yang cakep-cakep. Biar ya. dalamnya nggak nyemek-nyemek juga luarnya harus oke gitu kan. Activation bukannya harusnya kuli-kuli gitu ya? Itu tukang Ini kayu, yang Mas. mana? Memang activation yang mana Itu ini? itu kang kayu, Mas. Oh, Kang kayu. Kang kayu itu. Gede tapi kering ya. Iya. Oh, oke. Gimana tadi? Luarnya oke, dalamnya walaupun nyemek-nyemek. Tapi kan orang nggak peduli itu, yang penting tampilannya luarnya kan. Iya. Nyemek-nyemek. Nah, gue denger dulu ini kan sekarang kerjaan lo yang sekarang Iya. di sebuah startup. Betul. Sebelumnya apa? Oke. Sebelumnya gue pernah di retail, cuma nggak terlalu lama. Sebelumnya lagi gue lamanya di media. Nah, ini yang seru Kenapa nih. harus ya? Media nih biasanya
lebih ciamik dibanding startup. Secara apa ya? Secara apa ya? Secara statistik dari BPN. Asik. Ini lain, kenapa jadi BPS. tanah? Kenapa jadi tanah? BPS, Badan Pusat Statistik. Oh, oke. Iya, iya. Anak-anak media itu tampilannya, Lifestyle-nya. lifestyle-nya, Office hour kali ya. bukan office, kenapa Office. office Kalau media kan pasti kan lembur terus. Oh, maksudnya jam kerjanya, Jam Bang? kerja. Jam kerjanya Iya. nggak menentu maksudnya Iya. tidak. menentu, iya. Gua kira main biliar. Walah, Itu after hour. Lama, udah lama lagi gue kira gue yang tua dia yang tua. Terus, nah di media itu kan biasanya cantik-cantik. Ceritain dong apa yang seru. Oke. Jadi yang pasti mungkin gue jawab, gue mau nanggepin yang Tibob dulu Ya. bilang ya. Tadi kan dia sempat bilang bahwa jamnya, wah Ya. itu memang akan ada turunannya ke situ tuh. Jadi jamnya memang ngaco. Jadi kalau menurut gue yang pasti kalau lo kerja di media, jangan dulu deh nikah gitu kalau menurut gue. Oh gitu. Kalau menurut gue, iya karena lo jarang balik gitu maksud gue, jarang pulang. Di tahun gue waktu itu yang benar-benar gue itu kayak menyerahkan hidup dan mati gue buat media. Dan gue di radio sih waktu itu. Nah, kebetulan juga kalau lo, si Aseng tadi nanya cantik-cantik, well cantik-cantik harusnya nggak di media aja, di bank juga banyak gitu kan lo lihat tuh, CS segala Iya. macam provider lo lihat dong, ya kan? Itu yang di Pampang cakep-cakep. Tapi emang iya media itu tidak cakep. Tapi enak dilihat. Gurih. Nah, Gurih-gurih nyoy-nyoy. 500-an. ibaratnya ayam geprek, cuy. Ayam geprek kan kelihatannya biasa aja tampilannya Iya. kan. Begitu dimakan, nampol. Nampol. Gitu sih, kalau kesimpulan gue sih cuman itu. Cakep mah banyak banget. Nah oke, kayak tadi bilang cewek cakep, gurih, apa di kantor. Enaknya bahas apa hari ini? Bahas. Ini jujur ya gue nggak tahu nih, gue kesini diundang ngapain gue nggak ngerti beneran. Ini kayak jebakan Batman banget, sumpah. Gua mau bahas tentang sex life di kantor sebenarnya. Oh oke. Oke. Kan Mama akan menjalat episode ini. no one escape life dari sini, men. Anjir, iya. Minimal kena ini ya, talak. Iya, talak sih enggak. Talak sih enggak. Paling suruh tidur di bawah dulu. Kan sex life ya, sex life. Lu sebelumnya di medianya apa sih? Gue di banyaknya di radio sih, lamanya di radio. Lamanya di Radionya apa tuh? Prambors. Oh, Prambors. Oke, Iya. oke. Prambors tuh sama Delta sama gak sih? Bareng dong. Waktu Bareng itu JDFI, Jaringan Delta Female Indonesia. Ya, dan di dalamnya ada Prambors gitu. Gua kayak pernah kenal sama namanya Nataya, kenal gak lu? Tahu dong Nataya Kaligis? Iya. Iya. Oh, siapanya Oce bro? Enggak, dia ketawanya gak enak. Gue telepon dia abis ini. Jangan. Ada dia. Jangan Oh, dong. jangan ya. Jangan, belum dibalas WhatsApp-nya. Oke. Anyway, nah kalau lu berarti di radio itu siaran apa? Apa ngepet? Gue dulu mungkin ngepet pernah, cuman gak sukses, makanya gue akhirnya jadi staffnya. Oke, gue pertama siaran, terus pernah produseran dan siaran, dan terakhir kali gue ditaruh di unit tuh di Surabaya waktu itu asisten program director terakhir. Oke, tapi ada siaran ya? Ada siaran. Oh, lu di Surabaya? Sempat. Tukang doli dong. Sempat gue siaran di sana dulu. Tapi lo tahu itu yang main mic-nya, ya Allah. Segede tumbler. Iya, makanya gak berani gue di sana. Enggak. Terus? Nah, kan siaran itu berarti kadang-kadang di prime time tuh ada pasangannya ya, bener kan ya? Nah, pasangannya. Profilingnya anjing. Ada pasangan. Iya. Gue pengen tahu aja pasangan lu waktu siaran lo ya. Beda jenis atau satu gender? Beda jenis. Oke, beda gender cewek nih ya berarti ya. Iya. Oke, lu dulu deh. Tapi Nah, terus. berarti Lu, oke. sama kayak gue. Gue pada saat Oke. podcast kan harus apa namanya? Ketemu ada chemistry-nya, ada chemistry. chemistry-nya nih. Ah. Antara Kebetulan kita gua memang sama Reno sama suka Tiba. sesama jenis. Nggak salah sumpah loh, ya. Bob, nggak Nah, salah. itu enggak. Bob, nggak salah. Kan dia bilang suka sama jenis. Kalau dia nggak suka sama lu, nggak mungkin dia podcast sama lu. iya. Bob. Suka ya? Suka. Suka, tapi nggak sayang Nggak kan? sayang. Tapi nyaman. Anjing. Nah, terus? Sikat saya. yang gue pengen tanya kan, gue aja sama T-Bob sama Iya, iya. Reno ini Oke. butuh membentuk chemistry itu karena kita udah kenal lama. Iya. Sedangkan di dunia kerja pada saat lu datang ke sebuah station radio gitu kan, lu siaran sama si A gitu kan, Iya.
lu harus bangun chemistry dong, lu baru kenal saat itu. Nah, boleh nggak diceritain? Jadi gimana? gini, waktu itu gue cerita sedikit aja ya, paling kayak 5 menit aja gue cerita bahwa ternyata waktu itu mereka bisa classify nih orang-orang atau tipikal-tipikal penyiar yang ternyata mudah untuk bisa sharing chemistry sama pasangannya. Nah, gue ini termasuk lama nih panasnya kayak diesel kalau sama cowok. Lama banget. Sama cowok. Sama cowok. Lama banget Cowok. gitu. Gue sama cowok sih tapi nggak bukan berarti gue berdiri-diri, bisex bro. ya. Tapi bukan Iya. berarti gue bisex ya, enggak. Gue tetap cewek gitu. Tetep cewek. Cuman kalau lagi iseng cowok boleh lah. Peace. Profil di sini emang hancur ya. Bangun bertahun-tahun kayak gimana gitu. Masuk sini kelar. Terus. Untung fans gue udah banyak yang nggak ada kali ya. Oke, nah Oke. terus kebetulan gue di Ada yang masuk. sebentar. Oh, ini siapa nih? Siapa nih? Hai. Ini apa ini? Ini apa Mbak? Ini mbaknya out frame banget loh. Oke. iya, Mbak. Thank Sini you. dulu dong, sini dulu dong. Sini Liatin, dulu Mbak. biar- Sini dulu Mbak. Mbak dari mana Mbak? Say hi dulu dong. Say hi dulu. Say hi. Kameranya Sini, ini. sini, Kamera di sini. situ. Oke. Ya, Situ. CW. Mbak. Ya, hai, mana hai. Coba copot dulu maskernya biar kelihatan manisnya. Iya. Hai. Mbak, ini makasih loh Mbak ya. Iya, dari Homey Kitchen. Oh dari Home Base Kitchen ya. Oke. Wah, istimewa loh. Istimewa. Makasih. Thank you, Mbak. Siap, Thank you. Mbak. Aduh. Gua kira udah melipir sebelah gua buat gua. Wow. Komplimen gua kira. Dapat endorse. Jangan sebutin Oh endorse. enggak enak. Dari Home Base Kitchen. Dari Home Base Kitchen. Makasih ya. Makasih. Oke, thank you. Nanti kita Nanti kita buka di sini. Udah, Boleh. dengerin Nanti cerita kita dulu, buka oke. mbaknya. Sorry, pizzanya. Mbaknya udah kebuka kayaknya tadi. Udah. Maskernya. Oke, nah Oke. akhirnya gue di apa ya? Gue bisa di judge sama produser gue waktu itu, sama mentor gue waktu itu bahwa iya lu susah bangun chemistry kalau sama cowok, lama gitu. Lu bukan gue ngeliat kalau lu bertiga ini kayak yang hancur, lu on air tuh bener hancur semuanya gitu kan. Nah gue nggak akan kelihatan nih nakalnya kalau sama cowok. Gue cenderung nggak mau counter. Iya. Gue akhirnya dibilangin, lo ini pilih A, B, C, D, E. Lo tahu yang terucap pertama kali di mulut gue nggak mau dia punya pasangan, titik. Karena gue tidak bisa digging dia lebih, ngerti nggak lo? Gue akan malu-malu. Gue kan orang Jawa, cuy. Oke. Gue kan malu, iya kan? Awas stealth mode. Mode siluman. Iya. Gitu. Akhirnya gue ketemu, mungkin kalau Indri lihat, soalnya namanya Indri dia, jadi dia partner terlama gue. Waktu itu bener-bener gue yang dipasangin sama dia tuh lama banget. Waktu itu dia nggak ada pasangan, gue udah nggak ada pasangan, dan di situ gue ngerasa bahwa itu enak banget kebangun chemistry-nya. Oh. Gitu. Nah, cuman bangun chemistry biasanya supaya dapat ada secelup dua celup gitu. Nah, masalahnya ternyata karena udah gue tahu dia udah deket banget, akhirnya gue minta temennya dia aja gitu. Oh, di kantor. Buy one Di get one. kantor. Di kantor. Buy one get one. Promo pandemi. Anjing promokan. Oke. Oke, di kantor Iya, nih. di kantor. Nah. Jadi gue bilang, gue butuh apa ya? Masukan. Sorry. No. Gue butuh waktu itu, karena gue udah terbentuk programnya, gue butuh ada satu produser yang cewek. Gitu kan. Oke. Ini gue udah lama nih sama dia, dan produser Sama gue si cowok, si Indri Indri ini. ini Oke. gitu. Dia lah akhirnya di-provide gue. Ini ada teman gue deh, kita ngomongin ke GM kita bahwa ada satu namanya si X. Gue harus sebut nama nggak sih, nggak kan? Enggak, Nggak, usah, bebas. Terserah lu. Ya si X ini untuk kita brief apa segala macam. Oke, dengan senang hati datang cuy. Waktu itu di Garden Palace Hotel di Surabaya waktu itu kan. Jadi setelah gue udah lama Jakarta, dipindah gue ke Surabaya. Udah lapar dia. Udah, Terus, mau terus. makan ini Enggak, ceritanya. Enggak, dia Ini aja. baki aja emang. Gue baunya gitu deh, kayak bubar gue. Udah, terus. Akhirnya ngobrol lah gue, ya Mas Krisna, Mbak Indri segala macam. Iya ngapain kamu? Lu harus nyiapin rundown gue, materi gue tiap hari. Kalau misalnya gue nggak suka ya mohon maaf nih, harus gue sobek-sobek ibarat kata gitu ya. Lu siapin lagi segala. Terus selama 3 bulan. Sampai di satu titik, biasalah radio kan waktu itu Iya. sering banget event di klub. Iya, tahun-tahun kita. Iya. Tahun-tahun kita kan begitu. Iya. Tahun 2011 Tahun ya. lu kali. Tahun lu kita belum pernah. Eventnya banyak di TVRI. Iya, gitu. Wayang. Makin tua dong. Oh, gue tahu lu ini lagu kenangan ya. Golden Ya, Memory. Iya biasa, dan again man, kalau gue
when it comes to bus gitu ya sudah blur semuanya gitu. Dan itu dilakukannya tidak di klub atau di I don't know hotel or something. Ya akhirnya karena kita itu waktu itu radio itu memprasaranai teman-teman untuk benar-benar bisa tidur di kantor, melakukan aktivitas yang anak muda banget di kantor gitu. Biar dapat feel-nya. Iya. Iya. Gitu dan akhirnya terjadilah. Sikat miring lah ya. Wah, takis lah. Takis. Melintir ya. Takis. Nah, ini udah mulai enak nih. Iya. Iya, jadi itu memang gitu. Namanya seks di kantor tuh biasanya awalnya rekan kerja. Ya kan? Jadi rekan tidur. Dari makan siang minta masukan sampai akhirnya bobo siang minta dimasukin. Oh gitu. Gue demen yang begini-begini. Ya kan? Halus. Halus. Karena memang jadi memang benar. Jadi di kantor itu memang ada namanya disebutnya work spouse, rekan kerja. Oke. Jadi itu dia lebih kayak merit. Lo ada komitmen kerja sama dia, lo ada komunikasi kerja sama dia, lo bisa nyaman sama dia, lo build chemistry-nya sama dia. Tapi banyak yang akhirnya melewati garisnya si work spouse itu. Gitu loh. Dikasih hati minta jantung lah ya. Enggak dikasih minta. Ya gimana ya? Kayak emang udah terlalu chemistry-nya terlalu nyambung. Jadi kayak oke. Kadang ada orang yang bisa nyikapinnya dengan udahlah cuman sebatas rekan kantor. Ya kalau ada kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Cuman kan akhirnya banyak yang kebawa nih jadi baper. Itu yang bahaya sebenarnya. At the moment, kalau gue boleh jujur, gue yang baper cuy. Oh, enak dong tarikannya, Bro. Anjay. Cuman 2 kali doang tadi. Kayak motor wrecking. Ya kan? Kayak motor wrecking. CC nggak perlu gede, tapi di awal narik terus ya. Habis itu minta bensin terus. Iya, bener. Bener. Jadi maksud gue gini, lebih muda dari gue, lebih muda dari gue gitu kan. Cuman terus dia pinter. Yang gue bingung adalah kenapa waktu itu terjadi kan nggak sekali 2 kali nih. Yang gue bingung kalau dia datang kok kenapa malah gue yang awkward gitu. Dianya cuman kayak Biasa aja gitu ya. Mas kok nggak masuk ke ruang siaran? Aku mau masuk kamu. Dia sampai bingung. Kok nggak masuk ke ruangan? Apa mau aku masukin? Mending begitu kan enak no. Kalau ini kan kagak, cuman gitu doang. Aku masuk duluan ya. Anjing, gue harus gimana gitu terus. Anjing kayak aduh. Iya, biasa. masuk duluan nggak? nggak? Gue gelisah. Kamu masuk duluan dong. Masuk belakangnya vivid exposure. Enak tuh ya kan lagi kerja atau dispongin. Lagi siaran di kolong gitu. Berat. Itu apa? Lagi makan pempek enak. Binatang kalian. Ya, sebelum kita nanya-nanya nih, sebelum gue nanya-nanya ke lulu semua nih. Ya. Lo pada kangen gak sih sama mama muda? Kangen. Kangen gak? Oh ini episode sebelumnya ya? Iya. Sabi ya? Doi kan Sabi. kerja nih. Amigo pertanyaan. Doi kan kerja. Iya. Kan? Kita tanya juga dong, dia punya nggak pengalaman atau sesuatu lah yang berhubungan Iya. dengan seks di kantor? Ih, baru mau ditelepon. Dia nelpon. Bentar. Coba. Halo. Kayaknya kurang deket dari mic deh. Maaf tadi aku habis lari sore. Lemah saya dengarnya. Hai mama. Kita lagi podcastan. Oh alah, lagi pada ngumpul. Iya. Kurang mama nih di sini. Kemarin kaos lagi. Lupa enggak kaos. Enggak kita lagi ngomongin. Jadi kemarin lu bahas apa nih? Enggak. Keceplosan. Enggak, kita ngomongin yang lain. Jadi gini, kita lagi ngomongin seks di kantor. Iya kan? Kamu punya pengalaman enggak, Cah? Oke, bahaya nih ya. Mau jujur. Terserah. Nyambung keadaan persilatan. Gak usah gitu deh. Kita ambil yang amannya adalah menurut kamu tuh work spouse itu sampai mana sih batasannya rekan kerja? Ya. Ya kalau misalnya memang rekan kerja itu yang profesional ya batasannya. Ya only ngomongin job desk masing-masing. Kalau memang ternyata masih relate ya diomongin, kayak aku recruiter sama sales kayak gitu-gitu ya kan. After that ya udah selesai gitu, nggak ada yang nanya nanti pulang mau dianterin nggak, atau nanti pulang aku tunggu di depan ya atau apa yang kayak gitu-gitu. Itu udah beda nih kasarnya gitu.
gitu. Itu bahaya ya, Cah ya berarti ya. Kayak waktu kumongan pulang bahaya dong berarti dong. Takut saya hilang loh Mas Reno. Ikan teri Chris, dia. Chris ada yang lo mau tanya nggak? Ada dong, Ada. ada. Apa? Salam kenal buat Caca sebelumnya ya. Ada Sugar Daddy di sini. Kalau lu denger nih, Cak, gue cuma pengen tahu. Jadi, Pembahasannya ini nih. jadi yang sabi-sabi di situ. Yang sabi-sabi disabi. Jadi indikatornya selain bahasa-bahasa tadi itu ya, kalau yang verbal ada lagi nggak sih yang Caca sempet tangkap gitu sehingga pernah kejadian gitu. Kode-kode yang pernah kamu terima deh gitu. Nggak yang harsh ya, cuman kamu akan nangkep bahwa oh ya udah ini Ini bisa disikat. ini lo you want me to get laid with you gitu. Iya. Ya pernah. Maksudnya gini, kalau kode itu lebih ke kayak cuman yang ngajak. Kalau itu kan langsung ya, kalau gitu langsung ya. Enggak sih, kalau gue lebih langsung pada frontal aja sih, maksudnya gue anterin pulang yuk, kayak gitu loh Mas. Oh, terus frontal. Kalau Gak anterin pulang yuk, mau ngamar gak? Gitu dong. gitu deh. Ya udah. Nanti kelamaan sama kamu malah. Kamu kan habis lari sore kan? Iya, keringetan, nggak bisa video call, mau lihat keringetnya nggak? Ya udah, nanti malam aja ya. Bye. Kaosnya jangan lupa ya. Oh, iya. Lupa dimatiin, Baca. Dadah Caca, thank you ya. Gue pengen nanya lagi. Kenapa? Masih pengen nanya. Tadi kan dia baru satu. Gue Sebelum lu nanya gue bingung, lu kan ngasih gue air putih tapi kok panas ya perut gue ya? kan air putihnya ada rasa. Lagi. Ini sake. Oh. Oh, yang mana sih yang sakit, Seng? Yang putih. Oh, gue kira yang ini. Iya. Anyway. Chris, Oke. gue nggak percaya kalau lu cuman seorang sekaliber lu sih. Kok kenapa kaliber gua? Iya. Enggak, gua mau biar Sex in the Office cuma cukup sekali. banget, sumpah deh, cukup Nah, banget. Oke, terus. nah, boleh nggak ceritain Pengalaman. Iya, pengalaman lu apa? Terus seringnya mainnya di sudut mana? Nah, Oke, jadi gini, gua akan klaim sebelum gua cerita, gue bukan orang yang apa ya kalau bahasa Jawa ya? Geragas apa sih? Apa sih? Ngacengan. Iya deh, ngacengan dah, apa deh lu bilang gitu. Lihat gua langsung aom gitu enggak? Iya. Gue itu begitu ada dari 3 kalian tuh suka sama satu cewek, gue akan mundur. Ngerti kan? Kan soalnya kita ini lagi bahas begitu kan. Maksudnya satu cewek sosok yang menurut lu tuh yang gue banget, tapi ternyata dia udah banyak nih nyorot. Gue nggak mau. Gue mending yang biasa-biasa aja tapi I own it. widih. Gitu, ngerti gak lo? Claimable ya. Claimable. Gue klaim aset. Kalau digital bilangnya gitu. Gue klaim asetnya gitu kan. Jadi Iya, jadi nah. brand.com sendiri ya. Iya. Habis ini kita bikin website berarti ya. Iya. Oke. Begitu. Jadi kalau lu bilang tadi kaliber, enggak. Gue bener-bener gue itu bukan orang yang memulai sebuah prolog ke cewek tersebut. Tapi gue selalu nyari momen. Once dia bisa ngobrol kayak yang tadi, misalnya dia bikinin brainstorm soal apapun itu kan tentang program gue, nah itu gue bisa masuk tuh. Dan gue penetrate-nya ke cewek memang tidak cepet. Gue tuh selalu yang kayak gue selalu lama? gini. Berapa Gua- jam? Hah? Setengah jam. Ya more or less lah ya. Penetrate kan? Ini penetrate yang lain cuy. Maksud gue untuk mendekati dan bisa execute itu loh. Oh. Gitu. Kirain penetrate yang mana. Begitu kalau gue jadi yang kayak gue pengen lu nyaman dulu deh anjing. Kalau gue sih gitu. Gue nggak pengen gimana ya maksud gue. Menjawab pertanyaan lo ada sih beberapa sayang. Ada beberapa gitu. Best spotnya di mana? Best spotnya. Guess. Balkon. Enggak lah, itu udah lah ya. Ruang siaran. Enggak mungkin. Kamar CCTV mandi di mana? OB. Enggak. Terus Ruang meeting. ruang meeting dan ruang MD. Widih. Ruang MD MD. itu apa sih? Music Music director. director. Oh, gini dong. Apa kedap? Kedap. Kedap. Jadi Masih pakai metronom. Please on tone. Nah, gitu ya. pasti Iya, kamu iya. nih tanpa autotune. Terus dia bilang, Mas BPM-nya terlalu kencang. Ini bukannya harusnya cuma house ya? Kok jadi deep house? Iya. Music director. Jadi kenapa? Karena menurut kita semua, bukan gua aja nih, itu diklaim waktu itu satu ruangan yang ternyata cukup potensial untuk melakukan hal-hal
Oke. Ngobrol. Nggak ada CCTV, nggak ada apa-apa. Ngaji, enggak boleh kan kadang-kadang soalnya kalau misalnya ada waktu itu dapet satu musik baru kan nggak boleh ada orang yang tahu dulu. Iya. Gitu CCTV sih. kan nggak ada videonya, nggak Gua ada tahu suaranya. deh whatever ya, tapi itu salah satu yang tidak ada. Ya. Gitu. Kembali ke laptop. Pertanyaan. Kembali ke pertanyaan. Tadi kan kita nanya Krisna mulu ya kan? Iya. Gue berarti makan. Boleh. Gue tanya nih, ada nggak sih nih dari kalian nih yang punya rekan profesional ya? Gue nggak bilang rekan kerja atau rekan kantor ya. Rekan profesional yang Apa nih escort girl? Gue ngeliat dia kayaknya enak banget ya, dia nanya-nanya mulu, nggak ada yang nanya dia. Iya. Ada nanti. saya kan si Ahman. Iya, jadi ada nggak sih dari rekan kerja kalian yang sekarang menjadi target untuk bukan target yang Udah pernah apa menjadi gimana? rekan kerja atau lu aduh gue pengen banget nih sama dia nih gitu di kantor atau dia nggak usah di kantor deh mungkin rekan kerja kalau kantor takutnya terlalu spesifik banget ya kan soalnya lagi susah kan cari kerja sekarang kalau ada apa-apa ya kan Iya. ya kan siapapun mau vendor kayak mau apa yang berkait dengan ini Nggak Oh, ada. mesti sekarang tapi mungkin dulu pernah. Ya, ada. boleh lah. Ya. Sebutin nama full. Anjing. Sebutin nama full. Kasih akun Instagramnya juga nggak? Nggak usah. Enggak. Tadi Instagramnya pas off aja. Oke, makanya. Siapa nih? Ya, lu yang lagi minum Lu lah. lagi nuang, salah lu sendiri. Ini anjing sih. Dulu tukang makeup gue. Cowok. Gue ketok loh. Namanya Lia. Gue gak tahu nama panjangnya sampai sekarang. Dia dulu make up lama-lama kayak, kayak chemistry-nya dapet. Mainlah ke rumahnya saat lagi nggak di syuting. Terjadilah di situ. Udah, gitu doang tukang make up gue. Jadi udah lu pakai. Dia pakai gue saat itu. Oh, lo ceritanya Coba soal cerita jadi lu gimana. sex Jadi abuse ya? iya nggak? Waktu itu gue masih belasan tahun. Ya Allah, Serius, sumpah lu. 18, 17 gitu tuh. Buset. Iya 18, 17 dianya udah kayak 25, 26, hampir 30 deh. Itu sampai sekarang sih kalau gue di kamar mandi dia masih cepet shoot. Kalau ngebayangin dulu ya. Enggak, dia emang selalu advance, Bob. Ah. Dari 39 episode, semua cerita dia tuh selalu dimulai Ya, dari lebih dulu dari kita semenjak sebenarnya. dini. Dan yang gue seselin ya, ketika gue si Johnny masuk ke si Molly, Molly. Jessica. Mary. Oh Mary. Jessica. Ya, Itu terus- 5 kali in and out. Waduh. Lep. Luber. Dan saat itu kan gue diajarin, jangan keluar di dalam. Wah. Kok keluar di perut, muncrat ke hidung. Sinus nggak langsung? Gue gak ada. Tapi itu Polip. real. Polip. Nah, tapi itu real. Bagi Lia kalau kamu nonton DM aku ya. Ya, Si- nih, biasanya yang gini nih enggak nih. Gue yakin kan. Gak, serius. Oke, gimana? Jadi pertamanya tuh gimana? Dia lagi make upin lu. Gak. Enggak, masa lagi make up Bob. Aku mau enggak lah. Maksudnya ada, karena kan itu kan maksud gue syuting kan 1 bulan, 2 bulan. Nah, itu kejadiannya ketika filmnya udah habis. Gue harus kesana tapi nggak ada urusan sama syuting gitu. Jadi gue ke rumahnya terus tiba-tiba hujan ya udahlah kayak syuting bokep kayak bokep aja gitu. Cuman di saat itu gue bener-bener ngerasa Dia yang gerak tuh, dia yang gerak duluan. Kan soalnya dia lebih tua gimana? pasti dia gerak duluan. Gue bener-bener nggak ngerti saat itu kayak Gila nih kayak Anjing kayak baca gitu. stensilan cuy. Iya, itu nggak kayak 17 tahun ke Terus. atas tuh Iya. kayak buku itu tuh. Itu mirip. Cuman gue di saat itu gue sesel, gue nggak bisa maintain karena gue masih kecil saat itu. Belum bukan kecil, gue belum pernah tahu cara ngadepin tante. Itu sebetulnya tante lah ya, lebih tua soalnya jauh banget. Di situ gue kayak, wah, Itu si Joni belum 3 menit kan? wah udah berangasan deh pokoknya. Udah berangasan. Tapi di situ saking hotnya gue kayak nyesel gue kalau kenapa gue nggak maintain gitu. Itu yang diseselin. Jadi bagi kalian kalau dapetin momen kayak gitu maintain. Film apa, Bob? Enggak. Filmnya enggak keluar. Ya. Gue baru pengen cari tuh. Nggak, Di nggak. apa? After scene. Enggak ada. Kayak title-nya ya. Itu film enggak keluar. Itu produksi gue dulu produksi sendiri. Kalau gue sebut judulnya anjing sih lu semua. Coba apa? Enggak. Anjing lu semua enggak. Nokta merah. Enggak, itu bukan. Itu teman kita juga. Terngaceng. Hah? Otot tersanjung ya. Tersanjung. Tersandung mungkin waktu itu. Terngengkang. Bukan. Seng. Tapi itu bener parah. Coba sekarang aseng dong, jangan tahu-tahu mulu. Gue ya. Gue demen nih kali ini. Pak, ini dong pizza, Pak.
Oh iya, thank you. Dari home base nih. Enggak, gua ngobrol sama kalian tuh kayak bener-bener berfantasi kemana-mana. Iya. Beneran deh. Habis ini mijit bareng seru sih. Kalau mau diisup, Ini BO nggak bisa digit PSBB. Iya, PSBB. kan pakai masker. Nah, udah seng. Apa ya? Coba. Siapa? Oh, gue di kantor lama. Gue nggak perlu Nggak usah sebut lah, ya ya, nama nggak usah kantornya di mana ada lah. Tapi pasangan lo tahu ini kejadian ini? Enggak. Enggak, kayak abis episode ini tahu. Iya, jadi setiap kali abis episode semua ketahuan. Wah, anjing. Adalah nama, gue lupa nama panjangnya. Ya, nggak usah kalau lupa. Alina. Udah, namanya sih enak tuh kerenyes. Namanya Alina. Kayak anak binus ya. Hah? Hantu? Siapa anjir? Lu siapa? Enggak, aku nggak salah aja. Biar lo diem. Terus. Ya udah, rekan kerja. Jadi di situ itu bukan banyak kantor ya. Kan gue dari dulu emang di startup ya. Nah, gue one day itu ada di sebuah inkubator gitulah. Nah, di inkubator itu kan berarti ada startup lain kan. Nah, ya ini dari startup lain lah. Startup lain, Oke. dia megang Markom apa kalau nggak salah. Ya udah kenalan, ngobrol. Nah, seperti yang gue bilang Ren, makanya gue kapok kalau namanya nganterin pulang. Oh gitu. Buat gue nganterin pulang itu bahaya. Iya sih emang ritual banget tuh ya. Itu nganterin pulang tuh paling bahaya. Gue lebih pilih yuk makan siang berdua dibandingkan Yuk gua anterin pulang. yuk gue anterin pulang. Nganterin Setuju. pulang tuh emang bahaya sih. Ya nganterin pulang kan. Terakhir kali gue nganterin pulang juga bahaya sih. Yang kemarin untung nggak kejadian. Untung nggak nganterin pulang. Bener. Untung pakai tag lagi. Gue sengaja. Tapi kan bukan nggak harus pas pulang aja. Iya terus. Nah udah nganterin pulang. Pas nganterin pulang itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman chemistry-nya mulai terbangun di mobil. Oh iya biasa ya kan jalan-jalan. Gue tuh bukan tipikal yang nganterin pulang berangasan tuh enggak. Sama kan kayak gue, halus orangnya. Halus, mode siluman bro. Ya. Tapi hari kedua, hari ketiga sikat. Nah, pertama sekali begitu jalan, besok-besoknya jalan. Nah, mulai tuh. Gue pertama kali main di mobil di tengah jalan tol sambil nyetir. Metik kan. Metik, tapi ya udah gue apa namanya? Harus banget pakai visual ya? Iya, gue mundurin. Mumpung di YouTube. Iya, mau di YouTube. Gue mundurin, sat. Jadi antara mau keluar sama enggak, sama deg-degan mobil takut nabrak, jadi bikin lama bro. Itu lebih deg-degan lagi kalau di belakangnya ada sirene biru tuh. Ya itulah, itu si Alina itu ya memang. Itu si Alina ya. Kalau kamu dengar, jangan denger aja. Kalau kamu denger aku anterin pulang lagi besok. Lu dong, No. Oh, Lu dong. Lu kan kayaknya paling diem nih di sini. Oh, ini dia paling powerful bos. Ya makanya itu sebetulnya kebalikannya gue pengen tahu. Ini udah paling powerful. kalau gue kebetulan di kantor nggak ada. Sekarang nggak ada. Tapi kapan hari lu tunjukin oke juga tuh, No. Yang mana? Kapan hari lu tunjukin tuh? Yang tunjukin mana? Oke. Ada satu namanya. Ntar gue cari nama yang bener lu. Biar legit. Legit. Kayak lapis dong. Legit. Ada namanya itu Ismayanti. Jadi itu dia sebenarnya bukan kantor tapi dia lebih ke apa ya? Digital services gue lah di kantor. Apa tuh Digital services. Media placement. Oke, dia planner buat media lah ya. Kalau udah begini udah gak enak nih. Kurang jelas apa ini gue ngomong. Iya. Tapi bukan kantor yang sekarang. Ini kantor yang sekarang sih. Oh, wow, fuck. Wow. Oke. Intinya sih gitu. Intinya karena Gue belum keturutan yang sekarang salah. belum nanti keturutan. Ya itu, gue karena sering bertukar pikiran gitu ya. Mulai dari email-emailan sampai meeting. Akhirnya kok bikin presentasi bareng enak, ya kan? Ya lama-lama kan namanya hak kerja tuh kan harus bikin chemistry kan? Biar kalau TikTok-TikTokan gampang kan? Iya. TikTok Ya kan udah, juga enak. Berlanjut lah gitu maksudnya. Berlanjut di Ya kita diskusi panel. Oh iya. gigi. Terus Iya, jadi
tadi baru habis ketemu. Nah, tapi Oh, ketemu. Ini tadi nggak ketemu, hari ini ketemu. meeting, Pak. Oh, Oke. Kalau ketemu yang beneran, mungkin saya nggak datang podcast. Iya. Saya nggak akan datang podcast. Tapi memang benar ketika lu punya satu work spouse yang lu punya string attach ya, itu memang lu kerja tuh lebih Semangat. ya, satu semangat, kedua ya lu udah tahu aja gitu lu mau ngomongin apa, lu mau ininya apa, lu udah tahu mindsetnya seperti apa ya. Cuman nggak bisa dipungkirin sih, kadang over the line-nya adalah ya lu end up-nya jadi teman ranjang juga. Dan work spouse kalau menurut gue lu tidak akan memilih dengan sesuai dengan kriteria lo biasanya. Yes. Apa adanya. Menurut gue sih itu sih. Kebanyakan work spouse ya, kok kebanyakan sih. Ya beneran Biasanya gue ngeri ngobrol sama Reno beneran deh. biasanya work spouse yang gue pernah alamin tuh adalah yang memang bukan tipe gue justru. Jadi toket gede dong. Enggak harus toket gede saya maksudnya. Soalnya kan dia tipe sebenarnya lu kan kecil. Iya, tipe gue kan emang yang petit kan. Petit. Tapi biasanya ya work spouse gue ya nggak selalu dapet yang petit gitu. Jadi emang karena ke build up-nya karena keseharian sih sebenarnya. Tapi gue penasaran nih sama Reno, pick up line lo apa sih biasanya? Nah. Mbak, mau lihat tuyul nggak? Itu pick up paling brengsek. Di mana? Nih. Gelap, Pak. Mau tahu ceritanya? Ada tuh. Ada. Langsung ke Spotify. Episode 2. Episode 2. Langsung ke Spotify. Gue nggak pernah punya satu pick up line yang selalu gue utarain. Karena kan working spouse itu kan beda gitu kan sama treatmentnya sama ketemu di klub atau lo emang ngetis dia kan beda kan. Biasanya tuh dimulai dari kata-kata, lo mau cari makan nggak? Oke. Lo mau cari makan nggak? Oke. Makan, ngobrol, Enak nih dusel-dusel. nggak? Males balik ya? Males balik ya? Iya. Tanggung, toh besok juga mau resign lagi. Iya. Oke. Biasanya Kerjain sih, di kamar aja yuk. udah nggak ada lanjutannya sih, Seng. Udah nggak ada. Langsung buka Udah tahu. aplikasi sih biasanya. Si biru. Hah? Si biru. Apapun itu lah. Oke. Atau si merah? Boleh. Masuk dia di situ. Emang yang si merah bisa harian? Ada. So anyway, itu tadi Reno. Sekarang dong. Gue lagi ditanya. Lo iya dong. Makanya I'm very bad at pick up line, tapi yang pasti biasanya nggak tahu ya, gue tuh sangat sensitif sama sentuhan, men. Nah makanya beberapa ini gue tegesin beberapa yang terjadi itu karena memang accidentally kepegang gue. Kepegang itu maksudnya kayak yang nih paling gampang ya ini, tapi ini gue straight ya, gue cuman misalnya iya nih mas tapi kelamaan nih di paha tangannya. Itu kan Itu bangsat. bangsat emang. Itu bangsat. Lama ngapain lo lama-lama di situ? Iya, kadang bukan dibilang kepedean juga, tapi kayak ngapain? Iya, ngapain di sini? Gak mau ke tengah. Kenapa nggak langsung? Iya. Sama gue juga kadang kepedean gitu kalau misalnya sentuhan aja. Lama gitu. Nyetrum. Enggak ada. Cuy, soalnya kalau yang bener dan lu emang nggak ada apa-apa, Nggak lu bu- udah nggak, nggak usah. nggak Dari usah. pasti kayak gitu gitu kayak kan. Gak enak sendiri gitu. Sentuh kaki juga kalau misalnya emang nggak ada ini juga. Iya, Gitu. iya. Kalau gue gitu, jadi menjawab pertanyaan lu iya. Jadi gue tuh gampang, bukan turn on juga sih, sayang. Cuman Kayak gitu. gue Iya. dapat momennya gitu. Terus yang iya nih ini sebelahan gitu ya, kepala sebelahan gitu nggak sengaja. Terus yang bahunya ini iya sih mas, sorry ya gitu. Gue dia kena yang walaupun dia kayak sorry manja gitu, tapi kayak yang oke, this is signal for me untuk masuk gitu. Ngerti nggak lo? Dan gue nggak pernah mendahului kalau gue emang orangnya. Kalau gue biasanya kalau lu lagi ngerjain di laptop ya, tiba-tiba lu dipuk di pundak, capek nggak? Wah itu gue. Capek nggak? Sini aku Itu pijetin dulu. kayak oke. Oke. Gue nyalain mesin ya, gitu. Oh, ignitionnya itu. Iya. Oke. Langsung punya cerita masalah kayak begitu. Waktu SMP. Anjir. SMP banget. Iya serius. SMP banget. Kelas 1. Kelas 1. Ini di Sarkem. Enggak, bukan. Ada di sekolah gue, itu sekolah Islami. Gue gak bisa kasih tahu namanya apa, soalnya terjadi rame. Gue itu pernah kan jadi pakai dasi gitu di hari Senin. Pokoknya tiap hari apa gitu dia pakai dasi. Gue waktu itu emang nggak bisa pakai dasi kan. Karena di SD gue nggak pernah pakai dasi kan. Dasi kalau SD cuma ada karetnya kan langsung gitu. Tiba-tiba, kok kamu nggak pakai dasi? Ini kok lu nggak pakai dasi? Cewek.
kok nggak pakai dasi? Itu masih, pokoknya masih abis Guru amat. BP nih ceritanya. Bukan teman-teman, Oke, teman oke. sekelas, Oke. teman sekelas. Jadi lagi di ruang hall, pokoknya gitu. Gue lagi apa kan ada pelajaran OHP lah, apa yang pakai OHP gitu kan? Gue lagi liatin gitu terus dia Ini end up-nya lu sama anak SMP. dengerin dulu. End up-nya gue akhirnya pacaran gara-gara ginian. Gara-gara gini. Enggak, maksud gue gara-gara dasi. Gara-gara dasi. Gua pacaran gara-gara gini. Dia ngomong, kok kamu nggak pakai dasi? Dia bilang gitu kan. Kok dasi kamu nggak? Sorry, lo gue karena gue belum pacaran. Kalau nggak pakai dasi, terus bilang, habis nggak ada yang pakein. Lu udah segombal itu ya SD ya? Parah emang. Oke. Akhirnya dipakein. Abis itu gue pacaran. Gitu. Kok dia yang wi? Terus? Nah itu dari situ gue kayak abis itu pacaran. Padahal ya emang gue nggak pakai dasi, emang nggak ada yang pakein. Maksud gue emang kayak gitu. Cuman emang gue rada kayak gombalnya. Habis nggak ada yang pakein. Asik. Terus main di kamar mandi sekolah. Sumpah dipakai. Oh enggak, gue sih nggak kamar mandi. Orang pada istirahat, kelas kosong, gue kunci pintu, gue break. Kalau Bob, ngapain? Ketua kelas, kan gue ketua kelas lagi meeting. SD lo dia. SMP. Oh SMP. Edan lu. Terus ngapain di kelas, Bob? Ya udah deh, silat lidah. Bersilat lidah. Enggak, gue penasaran. Lu SMP itu sampai mana tahapnya? Ya gue nggak bisa cerita lah, karena pasti gue ngerinya dia nonton gitu. Iya, nggak apa-apa, Cuman pasti. itu dia menjadi salah satu mantan terindah gue sampai sekarang. Wih. Shalom Seven dong. banyak Gimana? ini mantan terindahnya ya. Ini bini lu tahu nih. Bini gue kalau gue sebut namanya nih, cewek, Buidi, karena dia kayak tahu gitu, kayak gue kena banget sama di cewek karena satu SMP sampai kelas hampir mau, gue nggak pernah belajar sama satu SMP karena gue pacaran. Sampai sekarang gue nggak pernah belajar gara-gara nggak juga sih. Nah intinya SMP kelas 1 gue hancur gara-gara gue pacaran. Jadi nggak naik kelas. Iya, nggak naik kelas. SD nggak naik, SMP pacaran nggak naik lagi. Paket Banyak paket juga C ya. akhirnya. Paket C, orang pada sekolah, orang pada libur, gue sekolah ujian. Habis itu ujiannya nyontek lagi. Habis itu contekannya salah buat yang pelajaran kedua. Emak gue ngomong, Bob, lo nyonteknya salah. Bob, Ren. kalau lu kan anuan gara-gara dasi. Iya. Kalau gua anuan terakhir gara-gara benerin glove. Udah ya episode ini. Besok lagi Keles.